Ya, selamat malam Bapak dosen, teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan saya Admiral John Gracio dengan NPM 2018 10115139 dalam presentasi online mata kuliah Hukum Kepolisian. Dan materi yang saya akan bawakan yaitu tugas dan wewenang Polri. Selanjutnya, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal equal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berlandaskan atau berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tentang Polri, itu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kepolisian menurut pasal 4 Undang-Undang Polri yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peran kepolisian menurut pasal 5 ayat 1 Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran umum tugas pokok Polri dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Polri melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Selanjutnya memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Selanjutnya melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawalan swakarsa. Selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lain. Penjabaran tugas pokok Polri selanjutnya yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Selanjutnya melindungi kesehatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga serta masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang terkait yang berwenang. Selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. Selanjutnya melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya ada kewenangan Polri dalam pasal 16 Undang-Undang Polri yaitu menerima laporan atau pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang kita maksud adalah yang perlahan seperti copet yang berkembang di satu daerah yang akhirnya semua daerah ikutan nyopet gitu. Selanjutnya, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya bentuk radikalisme. Kita bilang di sini radikalisme bukan hanya satu agama, tapi radikal. Kita ambil dari kata radikal itu sesuatu yang sangat berlebihan menurut saya. Radikal itu sesuatu yang over. Selanjutnya, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Selanjutnya, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Contohnya kalau ada tangkap tangan. Selanjutnya
mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang. Selanjutnya mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Indonesia atau nasional. Selanjutnya mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, salah surat kehilangan atau surat apa. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain dan serta kegiatan masyarakat. Selanjutnya menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Selanjutnya kewenangan Polri menurut perundang-undangan. Dalam pasal 15 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Polri diatur, yaitu memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Yang kedua, menjalankan registrasi dan identifikasi motor, kendaraan bermotor. Yang ketiga, memberikan surat izin mengemudi kepada kendaraan bermotor. Selanjutnya, menerima pemberitahuan tentang kegiatan berpolitik. Selanjutnya, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Ini saya rasa sangat perlu dilakukan oleh Polri, tidak boleh dilaksanakan oleh instansi lainnya. Selanjutnya, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Selanjutnya, memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidik dan memberantas kejahatan internasional. Selanjutnya, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Selanjutnya, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Polri. Itu tadi kewenangan berdasarkan perundang-undangan. Sekarang kewenangan berdasarkan dalam kewenangan Polri dalam bidang pidana, yaitu diatur dalam pasal 16 ayat 1, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Contohnya gini, saya pernah ditegur Pak Polisi pada saat paginya itu ada tempat orang bunuh diri. Malamnya saya datang sama teman-teman saya buat datang ke situ, masuk malah dari batas garis kuning arah. Alhasil ditegur deh sama polisi. Selanjutnya, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Selanjutnya, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Selanjutnya, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, menghentikan penyidikan. Selanjutnya, menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya, mengajukan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat instansi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Selanjutnya, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pengawal negeri sipil, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, meniadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ya, cukup sekian dan terima kasih dalam presentasi online saya mengenai tugas dan wewenang Polri.